Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai metode transportasi dalam optimalisasi biaya distribusi jagung manis pada Desa Wonokerso, Kabupaten Malang, yang beranggotakan Alvina Khairunisa 21901032033, Rahmatul Hasanun Khalilan 21901032045, Rita Nur Aini 21901032050, Muhammad Iqbal 21901032052, Aulia Hanifah 21901032067. Next read. Pembahasan yang dibahas yaitu pendahuluan. Pembahasan yang dibahas pada presentasi kali ini yaitu pendahuluan, yang kedua metode penelitian, yang ketiga hasil dan pembahasan, dan yang keempat kesimpulan. Pendahuluan akan dibacakan oleh Aulia Hanifah. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan. Next. Yang pertama, Indonesia merupakan negara pertanian, yang artinya sektor pertanian dalam tatanan pembangunan nasional memegang peranan penting. Karena selain bertujuan menyediakan pangan bagi seluruh penduduk, pertanian juga merupakan sektor andalan penyumbang devisa negara dari sektor non-migas. Produksi jagung manis di Indonesia pada tahun 2013 yaitu 18 juta sekian ton, mengalami penurunan sekitar 670.000 ton dibandingkan dengan produksi jagung manis pada tahun 2012 yaitu 19.000 ton menurut Sugianto 2014. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2011. Pada tahun 2008 sampai 2010, ekspor jagung manis mengalami penurunan sebesar 17,25% per tahun. Sedangkan impor jagung manis mengalami peningkatan sebesar 6,26% per tahun. Hal ini menandakan bahwa produksi jagung manis nasional belum dapat mencukupi permintaan pasar menurut Paramita 2013. Pada tahun 2018, menurut Badan Pusat Statistik, produksi jagung di Kabupaten Malang sebesar 242.105 ton. Selanjutnya, metode penelitian akan dijelaskan oleh Rahmatul Hasanun Khalilan. Baik, selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode yang digunakan adalah metode survei. Lokasi penelitian dilakukan dengan pertimbangan bahwa di Desa Wonokerso, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang tersebut merupakan salah satu yang produksi jagung manis. Penelitian ini menggunakan metode survei, yaitu dilakukan dengan cara mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data yang pokok, serta mendatangi langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh informasi yang diperlukan penelitian. Sedangkan untuk sampel lembaga pemasaran yaitu petani, data yang dikumpulkan terdiri dari data primer. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara langsung dengan petani. Contoh berdasarkan daftar pertanyaan yang telah terkait dengan penelitian ini. Berikut tabel distribusi jagung manis setiap pasar. Yang pertama yaitu Bapak Hamim. Titik distribusi
di daerah Gadang dengan jumlah jagung manis 1.500 kg. Yang kedua, titik distribusi di daerah Pakisaji dengan jumlah jagung manis 500 kg. Yang ketiga, titik distribusinya di Bulu Lawang dengan jumlah jagung manis 500 kg. Kemudian yang kedua yaitu Bapak Wasis dengan titik distribusi yang pertama di daerah Gadang dengan jumlah jagung manis 2.500 kg. Titik distribusi yang kedua di Pakisaji dengan jumlah jagung manis 750 kg. Kemudian titik distribusi ketiga di Bulu Lawang dengan jumlah jagung manis 750 kg. Selanjutnya yaitu Bapak Naryadi. Titik distribusi pertama di daerah Gadang dengan jumlah jagung manis 1.250 kg. Titik distribusi kedua di daerah Pakisaji dengan jumlah jagung manis 500 kg. Kemudian tabel kedua yaitu total kapasitas. Untuk Bapak Hamim, total kapasitasnya yaitu 2.500. Kemudian Bapak Wasis dengan kapasitas 1.000. Dan Bapak Naryadi dengan kapasitas 2.000. Untuk tabel yang ketiga yaitu tarif angkut jagung manis per kilogram. Untuk Bapak Hamim, tarif angkut jagung manis per kilogram ke Gadang yaitu senilai 100. Untuk ke Pakisaji 33, ke Bulu Lawang 55. Kemudian Bapak Wasis ke Gadang tarif angkut jagung manis per kilogram itu 175. Kemudian ke Pakisaji 50, ke Bulu Lawang 65. Kemudian yang ketiga yaitu Bapak Naryadi. Untuk tarif angkut jagung manis per kilogram ke Gadang itu 125. Kemudian ke Pakisaji 33, ke Bulu Lawang 30. Setelah pengumpulan data, melakukan analisa dengan metode transformasi, yaitu metode barat laut sebagai langkah awal, kemudian metode FAM untuk analisis, dan MODI untuk solusi optimum. Dan yang terakhir adalah membuat kesimpulan. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Selanjutnya hasil dan pembahasan akan dijelaskan oleh Rita Nuraini. Dalam hasil dan pembahasan ini terdapat beberapa metode, yaitu metode barat laut, yang kedua metode FAM, dan yang terakhir metode MODI. Mungkin selanjutnya bisa dijelaskan oleh Rita. Baik, selanjutnya yaitu metode yang digunakan adalah metode sudut barat laut. Metode barat laut atau networks atau NWD merupakan metode untuk menyusun tabel awal dengan cara mengalokasikan distribusi barang mulai dari sel yang terletak pada sudut paling kiri atas. Langkah-langkah untuk menyusun metode barat laut yang pertama, pengisian sel atau kotak dimulai dari ujung kiri atas, seperti dari ini Gadang sampai dari Hamim ke Gadang, terus turun ke bawah, terus ke samping, dan ke bawah lagi, terus ke samping lagi, sampai bergerak hingga memenuhi demand dan supply. Untuk hasil total biaya menggunakan metode sudut barat laut yaitu 855.250. Selanjutnya yaitu dengan metode FAM. Metode FAM dilakukan dengan cara mencari selisih biaya terkecil dengan biaya terkecil berikutnya untuk setiap kolom maupun baris. Kemudian dipilih selisih biaya terbesar dan dialokasikan produk sebanyak mungkin ke sel yang memiliki biaya terkecil. Cara ini dilakukan secara berulang hingga semua produk sudah dialokasikan.
Setelah semua langkah terpenuhi, dihasilkan tabel seperti di samping, yaitu di Hamim ada 2.500, Wastis 750, yang di Pakissaji ada 1.750, dan di Bulu Lawang 1.500. Untuk yang Naryadi di Gadang yaitu 2.000. Dan hasil dari total biaya yaitu 816.250. Untuk selanjutnya yaitu dengan metode MODI. Solusi awal dengan form, kemudian salah. Solusi awal dengan form kemudian dievaluasi kembali dengan menggunakan metode MODI untuk mendapatkan hasil yang optimal. Langkah yang pertama yaitu menentukan baris UI atau UH dan kolom VG untuk setiap variabel. Basis dengan menggunakan hubungan CIJ UI plus VJ atau dengan rumus CHG sama dengan UH plus VG. Diperoleh CHG-nya itu bernilai 100 dan UH-nya 0, VG-nya 100. Untuk CWP, UW plus VG. CWP-nya 175.000 dan UW-nya sebesar belum diketahui dan VP-nya kan diketahui 100. Jadi UW-nya diketahui 75. Untuk CVP, UW plus VP. UW-nya diketahui sebesar 75 dan CVP-nya 50. Hasil VP sama dengan min 25. Untuk CNP yaitu UN plus VP, CNP-nya diketahui 33, UN-nya min 25. Jadi UN-nya bernilai 58. Untuk CNP sama dengan UN plus VP. Hasilnya CNP 30, UN-nya 58 plus VP-nya sama dengan min 28. Setelah hasil itu dibahas menggunakan setiap sel VJ kosong dengan formula ini. VP kemudian dihitung kriterianya. Yang kosong gini. Untuk KHP-nya CWP dikurangi UH min VP sama dengan 65 dikurangi 75 dikurangi min 28 hasilnya 38. KHP sama dengan CHP min UH min VP sama dengan 55 min 0 min 28 sama dengan 83. Untuk KWP, CWP min UW min VP 65 min 75 min 28 hasilnya 38. KNG, untuk yang KNG itu CNG min UN min VG. Hasilnya itu 125 min 58 min 100. Dan hasilnya min 33. Kan ini ada hasil yang min, jadi dihitung lagi. Ada hasil yang min. Hasil min itu ada di titik KNG. Yaitu nanti ini dicari dengan metode stepping stone. Dari garis ini terus ke atas, ke samping, ke angka 275, terus ke bawah lagi. Dengan hasilnya sebagai berikut. Hasilnya itu jadi 500 di sini kosong dan 150 di WP. Dan ini dihitung lagi
masih mencari nilai yang negatif. Seperti awal, dimulai dari awal lagi, dan setelah dihitung di sini masih ada yang nilai negatif dan terletak di titik KWB. Di titik KWB ini bergeraknya ke bawah, terus ke kanan, ke kiri, terus ke atas lagi, dan ke kanan. Dan hasilnya ini, 100 gajinya di titik WB itu 100.500. Dan setelah dihitung lagi, ini tidak ada nilai yang kriterianya sudah tidak ada yang negatif. Dari perhitungan dengan menggunakan metode Modic dilakukan semua hasil variabel non-basis bernilai positif dan tidak ada yang negatif. Jadi ini sudah yang terakhir. Maka dapat dikatakan bahwa solusi visible awal yang didapat dengan form sudah optimal, kemudian total biaya dihitung dengan rumus Z minimum kan Z sama dengan 100 XHG plus 175 XWG plus 50 XWP plus 65 XWP plus 175 XNG dengan hasil yaitu 100 kali 2500 ditambah 175 kali 750 ditambah 50 kali 1750 ditambah 65 kali 1500 ditambah 125 kali 200 dan hasilnya 816.250. Hasil ini sama dengan hasil yang di metode FAM tadi. Kesimpulan, dari hasil perhitungan metode FAM diperoleh biaya transportasi minimum untuk distribusi jagung manis sebesar 806,50. Menurut pedoman sudut barat laut memperoleh minimum sebesar 855,50. Hasil metode MODI memberikan minimum sebesar 806,50. Kemudian dengan menggunakan masing-masing metode memperoleh biaya transportasi sebesar 806.250.000. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok saya, kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue saya kira.